Katakan, Tuhan kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kami percaya Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Oh, dengan cinta saudara katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Dia menyertai kita dengan kebaikan-Nya. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, aku ada hari ini karena kebaikan-Mu teramat baik. Tuhan nyatakan bagi kami, haleluya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes Lord, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat ajaib. Bapak, kami bersyukur hari ini kami para ladies datang duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu sama-sama Bapak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berkati setiap kami hari ini sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan firman ini hidup dalam kehidupan kami dan kami juga bisa mencerminkan buahnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, puji Tuhan, shalom para ladies yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini dengan tema yang saya ambil berbicara tentang Be bold, be brave, be God's woman. Yang artinya jadilah berani, jadilah percaya diri, dan jadilah wanita Tuhan. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang panggilan Tuhan bagi setiap kita wanita untuk bagaimana setiap kita ini menjadi pribadi-pribadi yang berani, menjadi pribadi-pribadi yang lebih percaya diri, dan hidup sebagai wanita Tuhan. Nah, kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Kita lihat di sini bahwa ayat ini bukan hanya tertuju kepada Yosua, tetapi juga bagi setiap kita yang hari ini hadir. Setiap kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ladies-ladies yang dipilih oleh Tuhan, bagaimana hari ini kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yosua diingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan menegur dalam setiap kehidupannya bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berlaku dalam setiap kehidupan kita hari ini. Kita percaya bahwa mungkin hari ini dunia memberikan standar yang berbeda tentang hari ini keberanian, kepercayaan diri. Tetapi dalam setiap kehidupan kita hari ini, kita harus tahu bahwa sebagai wanita Tuhan, harus ada dasar dalam setiap kehidupan kita. Kita harus meletakkan dasar yang benar bagaimana setiap kehidupan kita ini kita hidup di dalam Tuhan. Dan dasar utama yang harus kita taruh dalam setiap kehidupan kita ini adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itu bagaimana firman itu hidup dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang berani, bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang percaya diri, dan bagaimana kita menjadi wanita pilihan Tuhan. Kita masuk di dalam poin pertama berbicara tentang be bold. Jadilah wanita yang berani. Keberanian ini kalau kita lihat bahwa ini adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Namun kita lihat di sini bahwa keberanian yang sejati bukan berasal dari kepercayaan diri semata. Tetapi kita harus tahu bahwa keberanian yang sejati itu berasal dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita lihat bahwa dalam Yosua 1 ayat 9 ini, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk kuat dan teguh hatinya karena ia memiliki tugas yang besar untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, ayat ini juga berlaku bagi setiap kita hari ini. Menjadi penguatan bagi setiap kita wanita-wanita, kita ladies-ladies. Untuk tidak takut, untuk tidak tawar hati dalam menghadapi berbagai tantangan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Setiap daripada kita ini, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita ini, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak pernah tawar hati? Semua pasti mengalaminya. Tetapi kenapa firman Tuhan datang menguatkan setiap kita, memberitahukan setiap kita, untuk apa kita pakai dalam hidup kita untuk menjadi wanita-wanita yang berani, untuk menjadi ladies-ladies yang berani, untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa menjadi wanita yang berani bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus menjadi wanita yang berani? Yang pertama, karena Tuhan memerintahkan kita untuk berani. Kita tahu Yosua 1 ini dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya menyarankan, tetapi Tuhan memerintah kita agar kita kuat dan berani. Keberanian bukan pilihan, tetapi bagian dari hidup orang yang percaya kepada Tuhan.
Jadi sudah pasti setiap daripada kita harus menjadi wanita-wanita yang berani di dalam Tuhan. Mengapa kita harus berani? Karena hidup kita ini penuh dengan tantangan. Para ladies, kita hidup ini masih dalam daging. Kita hidup ini masih dalam dunia. Penuh dengan tantangan hidup. Berbagai macam tantangan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan kita, bahkan dalam pergumulan pribadi kita. Itu ada yang namanya tantangan. Hari ini kalau kita tidak memiliki keberanian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah putus asa. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hari ini kehilangan arah. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan situasi di dalam dunia ini. Karena apa? Kita tidak kuat, kita tidak berani di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita harus tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita ini banyak tantangan hidup yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Berani bersama dengan Tuhan. Seorang nakoda kapal, kita tahu bahwa ketika dia berlayar di tengah lautan, risiko yang harus dia ambil pada saat itu bisa akan terjadi badai besar. Nah, ketika badai itu datang, ketika tantangan itu datang, mungkin bagi kru-kru yang ada mulai panik. Mereka panik karena apa? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka tidak berani bagaimana mereka bisa mencari jalan keluar. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang nakoda kapal? Dia tetap tenang karena ia percaya. Karena dia memiliki peta, dia memiliki kompas yang dia pakai sebagai pegangannya. Nah, hari ini sama bagi setiap kita, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah kompas, Tuhan adalah pemandu yang akan menuntun kita melewati badai hidup. Jadi hari ini, setiap daripada kita, ketika tantangan itu datang, hadapi dengan berani. Tenang, andalkan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita memiliki kompas yang benar, ketika kita punya pemandu yang benar, maka dia akan menuntun setiap kehidupan kita hari ini. Kenapa kita harus berani? Karena Tuhan dikatakan bahwa selalu menyertai setiap kehidupan kita. Keberanian yang sejati bukan karena kita kuat, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita hari ini. Para ladies dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya sebab siapa? Tuhan beserta dengan kita. Hari ini ketika kita berani di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak akan pernah takut karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Seperti Esther yang berani ketika dia menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Jadilah wanita-wanita yang berani. Percaya di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita. Seorang anak kecil ketika dia takut berjalan di dalam lorong gelap, namun ketika ayahnya menggenggam tangannya dan berkata, "Aku ada di sini bersamamu." Si anak ini pun akan berani melangkah. Demikian juga hidup kita hari ini. Sering kita mengalami merasa takut dengan menghadapi kehidupan yang berada dengan ketidakpastian. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan kita akan selalu berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Jadilah ladies-ladies yang berani. Berani dalam hal apa? Berani menghadapi ketakutan dengan iman kita. Kita percaya bahwa hari ini ketakutan seringkali menghambat kita untuk maju. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih,
dan ketertiban. Hari ini kita harus lihat bahwa kita harus berani menghadapi ketakutan dengan iman kita. Firman Tuhan katakan bahwa Allah memberikan roh kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita, berani menghadapi ketakutan yang hari ini menghantui setiap kehidupan kita. Jangan ketakutan itu menghambat kita untuk kita bisa maju. Hari ini kita bisa maju di dalam Tuhan karena ketakutan kita, karena kita merasa bahwa kita tidak layak, karena kita merasa bahwa hari ini kita tidak bisa, kita merasa bahwa saya tidak bisa melakukan hal ini dalam kehidupan saya. Maka percayalah, ketakutan itu akan menghambat kita hari ini untuk maju di dalam Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi situasi keadaan di dalam dunia ini, tetapi berani bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan roh kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Maria ibu Yesus, dia dengan berani mengambil menerima tugas yang besar untuk mengandung Mesias, untuk mengandung Tuhan Yesus. Meskipun hari itu dia harus menerima cemooh, dia harus menghadapi bahaya yang dia terima, dia harus menghadapi konsekuensi yang dia terima. Tetapi ketika dia yakin dan percaya hari itu, dia berani karena Tuhan berserta dengan dia, maka roh ketakutan itu tidak akan menghantui hidupnya. Hari ini berani menghadapi ketakutan dengan iman kita, maka kita akan menjadi ladies-ladies yang berani bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat berani mengambil keputusan yang benar. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan pilihan yang sulit. Tetapi sebagai wanita Tuhan, kita harus memilih jalan yang benar. Terkadang dalam setiap kehidupan kita ini selalu mengambil keputusan yang salah. Kita harus tahu bahwa hari ini kita harus mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang artinya ketika sesuai dengan firman Tuhan, itu melawan arus dengan dunia. Yang artinya tidak sama dengan dunia. Kalau hari ini kita ambil komitmen kita, ambil keputusan kita dengan benar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sudah seharusnya kita meninggalkan apa yang hari ini di dalam dunia yang mengenakan setiap kehidupan kita. Jadi keputusan di tangan kita. Keputusan yang benar harus kita ambil dalam setiap kehidupan kita. Satu contoh, ketika seorang pemain sepak bola, dia memiliki dua pilihan. Dia mau bermain sendiri atau dia mau mendengarkan strategi dari pelatihnya. Ketika dia memilih untuk bermain sendiri, ia mungkin mencetak gol sekali, tetapi timnya tidak akan menang. Tetapi ketika ia mengikuti instruksi dari pelatih, ia membantu tim menang dan menjadi pemain yang lebih baik. Hari ini sama dengan kehidupan kita. Keputusan terbaik datang dari mendengar dan menaati arahan daripada Tuhan. Bukan hanya mengandalkan pemikiran kita sendiri. Terkadang kita pakai pemikiran kita sendiri, sehingga apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga ketika keputusan itu dilakukan, keputusan itu kita keluarkan dalam kehidupan kita, sering kita kecewa. Karena apa? Kita andalkan kekuatan diri kita. Coba kita andalkan bersama dengan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Dengar apa yang menjadi arahan Tuhan. Sehingga apa? Ketika keputusan itu kita lakukan, hasil yang kita terima pun adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, berani untuk berdiri dalam kebenaran. Kita harus menjadi wanita-wanita yang hari ini hidup dalam kebenaran. Dikatakan bahwa orang hidup berbuat baik, itu belum tentu hidupnya dalam kebenaran. Tetapi ketika orang hidup dalam kebenaran, pasti perbuatan baik itu akan menyertai dalam setiap kehidupannya. Hari ini jadi wanita-wanita, jangan menjadi orang yang tidak tegas dalam kehidupan kita. Ketika kebenaran itu sesuatu yang harus kita ungkapkan, berani hari ini
berdiri untuk kebenaran itu. Jangan pikir apa yang akan terjadi, tetapi ketika kita benar di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan membela setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya, kita juga berani menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Kita harus tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita ini seringkali tidak sesuai dengan rencana kita. Karena apa? Apa yang direncanakan manusia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini ketika hal itu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, hadapilah dengan berani untuk menghadapi setiap kehidupan hari ini. Sehingga apa? Kita percaya bahwa janji Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi berani menghadapi setiap tantangan dalam setiap kehidupan kita. Berani juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ini yang terutama dalam kehidupan kita hari ini. Wanita yang berani adalah wanita yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan katakan seperti ini, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Hari ini andalkan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan katakan bahwa percaya kepada Tuhan bukan dengan setengah hati, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan katakan bahwa jangan bersandar kepada pengertian kita. Karena kita tahu bahwa dalam pengertian kita sendiri, kita bisa salah. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita akan berjalan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Hana ketika dia berani datang kepada Tuhan dalam menyerahkan masalahnya tentang ketidakmampuan memiliki anak, dia bersandar kepada penuh kepada Tuhan. Jalan satu-satunya hari itu dia terus datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Untuk apa? Permasalahan hari ini Tuhan yang selesaikan. Nah, dalam kehidupan kita, mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Yang kedua, be brave. Jadilah wanita yang percaya diri. Nah, para ladies hari ini percaya diri ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Terkadang dalam kehidupan kita, apalagi setiap wanita, kita ini kurang percaya diri. Baik dalam ketika kita dipercayakan untuk pelayanan, baik kita dipercayakan untuk segala sesuatu, terkadang kita minder dalam hidup kita. Namun sebagai wanita-wanita yang jadi pilihan Tuhan, namun sebagai orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, kita harus tahu, kita harus memahami bahwa hari ini percaya diri yang sejati itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari identitas kita di dalam Tuhan. Wanita hari ini merasa kurang percaya diri dengan berbagai alasan. Mungkin dengan pengalamannya masa lalu, mungkin dengan tekanan sosial, atau hari ini mungkin dengan perasaan yang tidak cukup baik. Namun firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bahwa kita diciptakan secara istimewa. Kita diciptakan secara berharga dan kita diciptakan dengan memiliki tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa kita harus percaya diri sebagai wanita? Yang pertama dikatakan bahwa karena kita diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 14. Kita lihat Mazmur 139 ayat ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini Tuhan tidak membuat kesalahan saat menciptakan kita. Dikatakan bahwa kita ini istimewa dan kita ini memiliki nilai yang berharga, yang luar biasa di matanya Tuhan.
Hari ini dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa bersyukur dengan kejadian yang dahsyat, yang ajaib, yang Tuhan berikan, yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita tidak percaya diri. Jangan kita minder hari ini. Tuhan ingatkan kita diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Kita berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita berbeda dengan ciptaan Tuhan, yaitu binatang-binatang kita berbeda. Kita punya nilai di hadapan Tuhan. Jadi apa yang hari ini menghalangi kita untuk percaya diri di hadapan Tuhan? Percaya dirilah karena identitas kita di dalam Kristus. Percaya diri bukan berarti kita sombong, tetapi menyadari hari ini bahwa kita berharga di mata Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hari ini kegagalan itu biasa dalam hidup kita. Ketika kita gagal, kita mencoba lagi. Ketika kita gagal, kita mencoba lagi. Tingkatkan kepercayaan diri dalam kehidupanmu hari ini. Baik dalam pelayananmu, baik dalam kehidupanmu, baik dalam pekerjaanmu. Semuanya hari ini yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Percaya hari ini Tuhan sudah memberikan hak istimewa dalam kehidupanmu hari ini. Jadilah wanita-wanita yang percaya diri dengan identitas kita di dalam Kristus. Maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya, kenapa kita harus percaya diri? Karena kita punya tujuan hidup. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan bahwa yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Ketika hari ini kita menyadari bahwa kita ada di dalam dunia ini untuk sebuah tujuan, kita akan memiliki yang namanya kepercayaan diri untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Hidup dengan penuh gairah. Untuk apa hari ini kita melayani untuk Tuhan? Hari ini kita bekerja untuk Tuhan. Hari ini saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena apa? Kita punya tujuan hidup. Kalau hari ini kita tidak percaya diri, kita tidak punya tujuan hidup, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Maka sudah seharusnya wanita-wanita pilihan Tuhan, kita harus punya tujuan hidup. Percaya hari ini, Tuhan memampukan setiap kehidupan kita. Percaya dirilah dalam menghadapi rintangan. Hari ini kita sering merasa tidak mampu atau gagal, tetapi hari ini percaya bahwa Tuhan memampukan kita. Kita percaya dalam diri kita bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Dan ketika kenapa kita harus percaya diri karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kepercayaan diri sejati tidak datang dari kemampuan diri kita, tetapi dari penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini percaya dalam hidup kita bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Ketika hari ini kita dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan kita, percaya diri bahwa saya sanggup melakukan pelayanan itu. Jangan tolak bahwa nanti saja saya belum mampu. Saya tidak pede, saya tidak berani. Kenapa? Terkadang dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Ketika kita disuruh berdoa, ada yang berkata seperti ini. Nanti saja kata-kata saya tidak bagus. Saya tidak tahu mau berdoa seperti apa. Para ladies kita tahu bahwa hari itu juga kita mengklaim diri kita bahwa kita tidak percaya diri. Kita tidak tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Padahal kalau doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hari ini kita bawa doa kita sepenuhnya dari hati kita untuk Tuhan. Bukan Tuhan tidak melihat dengan kata-kata yang indah, tapi Tuhan melihat dari hatimu.
Hari ini apa yang kau perkatakan untuk. Jadi hari ini jangan minder dengan segala apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Tapi ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada hidupmu hari ini, siap terima, percaya diri, dan andalkan Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita melayani, pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah diri dengan menggunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Setiap hari ini kita punya bakat, kita punya talenta yang masing-masing Tuhan berikan khusus bagi setiap kehidupan kita. Tetapi kembali lagi pribadi dalam setiap hidup kita. Kita mau nggak mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan? Kalau kita lihat di dalam perumpamaan dalam Matius 25, itu dikatakan bahwa di mana perumpamaan tentang talenta. Diberikan Tuhan satu talenta, diberikan Tuhan dua talenta, diberikan Tuhan lima talenta. Maukah talenta yang sudah Tuhan berikan itu kita kembangkan dalam hidup kita, berlipat gandakan dalam kehidupan kita? Ataukah kita pakai talenta itu kita kubur dalam-dalam dan kita tidak berbuah di dalamnya? Hari ini, jadikan talentamu untuk memberkati banyak orang. Jadikan talentamu untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Jadi jangan hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi batu sandungan, tetapi jadi pribadi-pribadi yang bisa memberkati banyak orang, yang bisa jadi teladan bagi banyak orang. Dan yang terakhir kita lihat di sini tentang be God's woman. Jadilah wanita Tuhan. Menjadi wanita Tuhan tidak hanya berbicara tentang bagaimana hari ini kita rajin datang beribadah, bagaimana hari ini kita rajin pelayanan, bagaimana hari ini kita rajin berbuat baik, atau lain sebagainya. Menjadi wanita Tuhan tidak hanya berbicara tentang kegiatan rohani, tetapi kita harus lihat di sini bahwa menjadi wanita Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita setiap hari dengan iman kita, dengan ketaatan kita, dengan karakter yang mencerminkan Kristus dalam setiap hidup kita. Jadi, arti dari menjadi wanita Tuhan yang pertama adalah wanita yang hidup dalam kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini, seorang wanita Tuhan tidak mengikuti standar dunia. Tetapi ketika kita menjadi wanita Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang dimana dikatakan bahwa ketika kita sudah tahu tentang firman Tuhan, ketika firman itu datang dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar bahwa kata-kata yang nyampe dalam hidup kita, tetapi tidak ada perubahan. Firman itu diberikan untuk hari ini kita berubah oleh firman itu. Jangan hari ini kita hanya sekedar menghafal firman Tuhan, tetapi firman itu tidak merubah hidup kita. Seorang kan terjadi dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Kita pintar, tahu firman, kita hafal firman Tuhan, tetapi kita tidak mencerminkan firman itu. Padahal firman Tuhan katakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, yang ketika kita tahu tentang firman Tuhan hari ini berubah. Berubah hari ini menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menjadi pribadi-pribadi yang hari ini menjadi contoh bagi banyak orang. Jadi jangan ikut standar dunia, tetapi ikutlah standar Tuhan. Hari ini ketika kita mau dihadapkan dengan sesuatu pilihan, maukah kita hidup kudus, ataukah kita mengikuti gaya hidup dunia yang bertentangan dengan firman? Sangat sulit hari ini ketika kita masih hidup di dalam dunia, hidup di dalam daging. Terkadang daging ini lebih kuat daripada roh kita. Tetapi hari ini firman Tuhan datang mengingatkan setiap hidup kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Cari Dia hari ini. Ketika engkau masih ada kesempatan, cari Dia. Jangan hari ini engkau tidak pernah cari Tuhan dalam kehidupanmu.
Engkau selalu mengikuti gaya-gaya hidupmu hari ini dengan dunia. Dunia bikin memberikan kita sesuatu yang enak sehingga hari ini kita terlena di dalam dunia. Kita lupa kembali kepada kita lupa kembali kepada firman. Kita lupa untuk hidup kembali kepada kekudusan. Jadi hari ini mari ladies kita sama-sama hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Jangan ikut gaya-gaya dunia yang akhirnya membawa kehidupan kita ini sia-sia. Apa yang sudah kita bangun dari awal di hadapan Tuhan, jangan mengakhirinya dengan kehidupan yang sia-sia, yang pada akhirnya ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak mengenal siapa kita. Hari ini firman Tuhan datang pada kita untuk hidup kudus, belajar untuk kembali kepada Tuhan. Jadilah wanita Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Wanita Tuhan adalah wanita yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini pegang dalam setiap kehidupan kita. Jadi wanita yang hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi wanita yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan bahwa tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan katakan bahwa kesukaan kita ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wanita-wanita yang menjadi wanita pilihan Tuhan adalah wanita yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang hari ini kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang hari ini merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita hari ini harus memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Yang hari ini firman Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita. Kalau para ladies hari ini kita tidak taat baca firman Tuhan, kita tidak hari ini bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Apa yang ingin Tuhan bangun dalam setiap kehidupan kita hari ini? Kalau hari ini hubungan kita tidak kuat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi rahasia Tuhan dalam setiap hidup kita. Dalam kehidupan kita sama. Ketika hari ini kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan orang tua dalam setiap kehidupan kita. Orang tua mendidik kita, mengasuh kita, dia membimbing kita, dia memberikan pendidikan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dia menjadikan kita orang yang sukses, dia menjadikan kita orang-orang yang kuat hari ini. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua kita merasa bahwa orang tua kita kejam, orang tua kita jahat. Kenapa dia harus berbuat sekejam itu kepada saya? Tetapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang tua, kita akan merasa hari ini bahwa, oh, didikannya hari ini mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Didikannya hari ini mendatangkan sesuatu yang baik menuju keberhasilan dalam kehidupan saya. Sama hari ini kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, bagaimana kita tahu hari ini proses yang Tuhan mau buat dalam hidup kita? Tuhan kasih kita proses karena hubungan kita tidak kuat dengan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa seperti ini? Salahnya di siapa? Salahnya di diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu, kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga hari ini ketika Tuhan memberikan tantangan, ketika Tuhan mendidik kita, kita tidak kuat di dalam Tuhan. Makanya hari ini Tuhan mau. Kesukaanmu adalah Taurat Tuhan. Baca firman Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mengerti apa yang Tuhan akan bawa dalam setiap hidup kita. Jadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Jadi wanita pilihan Tuhan hari ini, kita harus bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ketika kita bangun punya hubungan yang
kuat dengan Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita akan menjadi berkat bagi setiap sekeliling kita. Wanita Tuhan bukan hanya mencari keberhasilan pribadi, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya, kita lihat di sini menjadi wanita Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai wanita Tuhan? Kita harus menjadi wanita yang memancarkan karakter Kristus. Karakter Kristus itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu sudah terpampang nyata dalam setiap kehidupan kita. Buah-buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Hari ini kita ketika kita menjadi wanita Tuhan, kita harus menunjukkan buah-buah roh itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi karakter Kristus itu harus nyata dalam setiap kehidupan kita. Para ladies kita diciptakan dengan karakter yang berbeda-beda. Tidak hari ini kita punya karakter yang sama. Kita punya karakter yang berbeda-beda. Makanya kenapa Tuhan harus memberikan kita sebuah karakter yang baru untuk kita adopsi, yaitu karakter Tuhan. Sehingga apa? Tidak terjadinya bentrok. Kalau hari ini kita punya kasih, seseorang lagi dia punya kesabaran, ada kasih juga, pasti adem ayem, tidak adanya bentrok, tidak adanya pertengkaran. Tapi kalau hari ini kita tidak ada kasih, kita tidak ada penguasaan diri, hidup kita semua dengan karakter kita, otomatis akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Jadi kenapa hari ini kita harus tahu bahwa Tuhan mau supaya kita ini adopsi karakter Kristus. Karena melalui karakter Kristus itulah hidup kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita hari ini akan sama-sama menjadi berkat bagi banyak. Kita sabar, kita mengasihi sesama kita mengasihi keluarga kita, di lingkungan sekitar kita. Dan percayalah, kita akan memancarkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jadi hari ini, sebagai kesimpulan dalam setiap kehidupan kita, jadilah wanita-wanita pilihan Tuhan. Sebagai wanita pilihan Tuhan, kita dipanggil untuk apa? Bibol. Jadilah berani. Berani untuk apa? Menghadapi tantangan, menyuarakan kebenaran, percaya pada rencana Tuhan. Yang kedua, be brave. Percaya diri. Percaya diri di dalam apa? Identitas kita di dalam Kristus. Dalam apa menghadapi rintangan. Dalam apa menggunakan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, be God's woman. Jadilah wanita Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup menjadi berkat, dan hidup mencerminkan karakter Kristus. Mari kita hidup dengan keberanian dan keyakinan, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, seperti yang difirmankan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan setiap kami menjadi wanita-wanita yang berani, menjadi wanita-wanita yang percaya diri, menjadi wanita-wanita yang hari ini mencerminkan karakter Kristus, menjadi wanita yang menjadi pilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Bapak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hari demi hari hidup kami mengalami pembaharuan yang lebih, sehingga kami hidup di dalam ketaatan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan ini akan hidup dalam setiap kehidupan kami. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dari yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup akhiri ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalah